Injil, ada baiknya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Beginilah akan firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena berjuangan jika bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jiralah keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam ayat ini, yaitu yang diutus oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Efesus. Saat dia berada di penjara, ditunjukkan untuk menasihati jemaat mula-mula di sana supaya mereka hidup dengan benar dan menjadi kelak di dalam Allah. Sebagai seorang tentara Allah, saudara-saudaraku, kita tentu harus memiliki mental yang teguh dan memakai perlengkapan senjata Allah. Juga mengetahui siapa musuh-musuh kita, ada saat kita harus menyerang dan saat untuk bertahan supaya dapat memenangkan peperangan dengan penyertaan Allah dan Roh Kudus. Tentu kita akan menang jika kita mengandalkan Allah, saudara-saudaraku. Ada 8 nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu nasihat yang pertama, harus kuat. Dikatakan dalam ayat 10 sampai 11 ini, semangat juang atau menaati mental kita harus lebih kuat. Saudara-saudaraku, kita harus berlatih setiap saat dan sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa ada pada pihak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ada peperangan atau ada suatu penyataan sebuah yang harus diikuti, saudara-saudaraku, seperti sebuah tim sepak bola. Kita tentu tahu, saudara-saudaraku, bahwa Barcelona adalah pemain bola yang paling hebat, terus mendapatkan juara. Saudara-saudaraku, Barcelona tetap dapat piala, tetap kuat, karena dia mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Itu karena mereka memiliki semangat juang, karena mereka memiliki mental seorang juara. Mereka bertarung untuk memenangkan pertandingan dengan baik. Saudara-saudaraku, pertandingan seperti pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh Barcelona, dia tetap kuat karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tetap juara dalam pertandingan karena dia sabar untuk menghadapi pertandingan tersebut. Saudara-saudaraku, apakah kita merupakan tim juara? Tim juara dalam segala hal. Saudara-saudaraku, tim lemah bukan disukai oleh Tuhan. Bukan disukai oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan sangat senang jika kita melakukan tim atau pertarungan dengan kuat, dengan baik, dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang kedua juga dikatakan dalam ayat 12 ini, harus mengetahui musuh-musuh kita dan semua tipu muslihatnya. Saudara-saudara, kita sangat penting untuk mengetahui dan menggarisbawahi bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan orang yang berdosa musuh kita atau iblis kita, saudaraku, tetapi musuh kita adalah iblis. Itu yang kita harus hindari. Saudara-saudaraku, justru kepada manusia kita harus mengenangkan belas kasihan. Iblis sangat licik dalam tipu muslihannya, saudara-saudaraku. Jadi kita harus sadar, bisa dicek ketika di saat kapal kehidupan kita gundang gulana, kehilangan semangat, mudah marah, dan sirik, itu dikuasai oleh iblis. Diri kita dikuasai iblis, saudara-saudaraku, jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan, seperti sirik, mudah marah, suka berkelahi. Tuhan tidak suka dengan itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, semua itu berarti kita sedang diserang atau dikuasai oleh iblis. Jadi selalu waspadalah supaya kita sadar akan kondisi kita, apakah kita sedang diserang oleh iblis. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti memusuhi teman kita ataupun mengomongi yang tidak pada teman kita, itu sedang dikuasai oleh iblis. Jika kita dikuasai iblis, saudara-saudaraku, kita berdoa supaya iblis itu tidak mendekati kita. Pertama yang kita tanamkan pada diri kita supaya tidak dikuasai iblis, yaitu iman. Iman yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, pada diri kita masing-masing, supaya iblis tidak menyerang kita dengan cepat. Dan nasihat yang ketiga yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat 13 itu, harus tetap berdiri saat peperangan selesai. Harus tetap berdiri, artinya kita bertahan dan melawan sampai peperangan usai. Biasanya yang masih berdiri sampai peperangan selesai adalah pihak yang menang. Artinya kita harus meminta perlindungan kepada Allah untuk menjaga kita supaya tetap berdiri sampai saat berakhir. Pesan untuk kita, saudara-saudaraku, setia sampai akhir. Setia sampai akhir adalah perkataan Yesus. Di dalam Kristus Yesus adalah penting seperti sebuah carang yang selalu bergantung kepada hatinya. Untuk hidup dan bertumbuh, demikianlah semangat kita harus selalu bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku, kita sudah juga mengalami yang namanya peperangan. Hal kecil yang kita ketahui peperangan mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Saudara-saudaraku, sampai di situ kita
atau sampai SMA melakukan jenjang yang kita terapkan, harus sampai selas atau selesai. Kita harus tetap berdiri tegap untuk menyelesaikan pembelajaran kita atau studi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga dalam ayat 14 ini harus berdiri tegak. Berdiri tegak berarti memiliki mental yang teguh, mental yang tidak gampang menyerah walaupun kalah atau terdesak. Seorang yang tidak selalu berakhlak kesal, seorang yang tidak berputar untuk keluar dari masalahnya. Kita harus menjadi seorang yang kreatif untuk berpikir atau bertindak. Karena tanpa ada tindakan, tidak ada hasil apapun yang didapatkan. Saudara-saudaraku, jika kita mempunyai masalah, kita harus menyelesaikannya dengan berpikir jernih. Kita harus mencari solusi agar masalah itu cepat selesai. Jangan kita lari dari masalah. Dan ayat 15 dikatakan, yaitu kerelaan memberitakan Injil. Kerelaan memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, hati yang rela dalam pemberitaan berarti kita harus tulus melayani manusia. Kita harus tulus melayani Tuhan. Bukan untuk mencari ketenaran. Banyak dari kita yang di masa ini dan hamba-hamba Tuhan yang mencari nama dalam pekerjaan, pelayanan. Hal ini harus diubah dan disadari supaya Allah sejalan yang dimuliakan. Seperti kita memberitakan Injil, suatu kabar gembira di dunia ini, saudara-saudaraku. Jika kita memberitakan Injil di dunia ini, kita pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita yaitu ketekunan, iman. Saudara-saudaraku, jika kita memberitakan Injil dengan baik, karena Injil itu adalah pemberkatan atau pemberian suatu kabar gembira. Jangan tidak keadaan terpaksa dalam memberitakan Injil, tetapi harus dengan hati kita sendiri. Jangan ada unsur paksaan. Nasihat yang pada ayat 16 ini yaitu bertahan dengan menggunakan perisai iman. Perisai iman dimaksud di sini sebenarnya Allah dalam perisai yang biasa digunakan oleh tentara-tentara Romawi untuk melindungi dalam peperangan. Saudara-saudaraku, hanya imanlah yang membuat kita sanggup untuk menahan segala panah-panah musuh. Iman digambarkan sebagai perisai. Hanya orang berimanlah mengalahkan dunia. Hanya orang yang berimanlah yang percaya. Iman hampir sama dengan keyakinan. Bagaimana mereka bisa yakin kalau mereka tidak pernah bersama Allah? Dari seharinya mereka akan belajar mengenal Allah seperti Henokh, Abraham, Daud. Iman akan memadamkan sebuah panah api musuh. Saudara-saudaraku, yang dikatakan juga tadi dalam ayat 15, yang kita tanamkan itu adalah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman yang pertama kita tanamkan pada diri kita. Jika iman ini tidak ada pada diri kita, iblis akan cepat menyerang kita. Iman ini untuk membuat ketekunan, keyakinan pada diri kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam ayat 17, pedang roh disebut sebagai firman Allah. Firman Allah berisi janji-janji, rencana, hukum-hukum, cerita akan Allah. Hanya mereka yang memiliki janji-janji Allah
akan tenang dan bisa menyerang dan berargumentasi dengan dunia dan setan, bahwa ini yang akan terjadi pada mereka. Bahwa Allah sudah berjanji dan tidak akan mengingkari bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan. Dengan kita memakai pedang roh ini, kita akan diselamatkan. Kita tidak akan lari dari Tuhan. Kita akan tetap dalam perintah Tuhan. Adapun di ayat terakhir, ayat 18, yaitu kehidupan doa. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam ayat ini kita harus tetap berdoa setiap waktu dengan tidak putusnya, walaupun keadaan belum berubah. Maka kita harus tetap berdoa sampai sesuatu yang terjadi, sampai ada perubahan, dan Roh Kudus juga akan membantu kita berdoa dan meminta kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita juga harus berdoa kepada orang lain. Contohnya itu, jika teman kita sedang mendapatkan bencana, kita harus berdoa kepada mereka akan dilindungi Tuhan, supaya mereka dilindungi Tuhan. Saudara-saudaraku, apapun kesalahan yang diperbuat teman kita, kita tetap berdoa. Kita berdoa agar teman kita yang tidak suka dengan kita, dia tetap diselamatkan dan tidak lari dari keselamatan. Dikatakan dalam ayat 10 sampai 18 ini, kita harus memiliki mental yang kuat dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah sambil berdoa dengan tekun di dalam roh untuk memenangkan peperangan. Demikian akan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, apapun masalah, apapun keadaan yang diterapkan dalam kehidupan kami, tetaplah bersandar kepada kami, Tuhan. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.